Setelah memakai equipment ini, akan menghapus batas level equipment, batas penggunaan, level platinum. Dan setelah melihat item tersebut, Suyang kemudian berkata, item ini terlalu OP, dengan item ini, pemula level 1 bisa memakai equipment level platinum yang setara dengan level 61. Dan kemudian Suyang pun mulai mengeluarkan item Flame Great Sword yang sebelumnya ia dapatkan. Itu adalah sebuah senjata level platinum, senjata yang dipakai Flame Giant, pedang kuat yang sudah banyak membunuh musuh. Api pada pedang ini sepanas lava, siap membumi hanguskan apapun. Batas level 79, Strength plus 320, Spirit plus 150. Serta item tersebut juga memiliki dua traits. Yang pertama adalah Flame Enchantment, mengonsumsi magic power, mendapatkan Flame Enchantment, menghasilkan 40% strength atribut fire damage. Sedangkan yang kedua adalah Flame Giant Remnant Soul, mengonsumsi magic power, mensummon Flame Giant, dengan durasi 10 menit, cooldown 24 jam. Dan setelah mengeluarkan Great Sword level platinum tersebut, Suyang kemudian berkata, dari semua equipment level platinum, hanya pedang ini yang cocok dengan warrior. Selama aku memakai Boneless Gem, bahkan jika levelku hanya 20, aku bisa memakai equipment level platinum, dan tugas pergantian job akan menjadi sangat mudah. Bukankah ini terlalu OP? Kemudian sebuah notifikasi muncul dan mengatakan, part-time sudah hampir berakhir, hitungan mundur 5 menit, dungeon akan terreset, Anda bisa langsung kembali dengan mengklik iya. Dan setelah mendengar notifikasi tersebut, Suyang kemudian berkata, aku tak sabar untuk pergantian job. Kemudian Suyang pun langsung mengklik tombol yang bertuliskan iya. Dan dengan seketika, sebuah cahaya kebiruan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan dengan seketika itu juga, Suyang langsung diteleportasikan ke dalam rumahnya. Serta kemudian Suyang pun berkata, aku sudah ada di rumah secepat ini. Kupikir aku akan dikirim ke podium perubahan job, sistem ini cukup berperi kemanusiaan. Dan kemudian Suyang pun mulai mencoba mengeluarkan kekuatannya, dan di saat dia merasakan kekuatan yang mengalir di dalam dirinya, Suyang kemudian berkata, aku benar-benar level 20, ini sangat bagus, jadi ini bukanlah mimpi. Serta terlihat sebuah status Windows yang menampilkan informasi tentang Suyang, di mana di sana tertulis bahwa Suyang masih memiliki 200 atribut poin yang belum ia gunakan. Dan sambil memasukkan atribut poin tersebut ke dalam statnya, Suyang kemudian berkata, aku akan menaruh 100 atribut poin ke Strength, dan 50 ke Spirit, meskipun Spirit tak berpengaruh besar pada Warrior, tapi aku memiliki sistem, jadi aku tidak perlu mengikuti tren yang sudah umum. Dan setelah Suyang selesai mengalokasikan atribut poinnya, tiba-tiba saja, Suyang merasakan kekuatan yang begitu melimpah dari dalam dirinya hingga menyembur keluar ke segala arah. Serta kemudian Suyang pun berkata, apakah menaruh atribut poin ke Spirit bisa membuatku mengeluarkan aura? Apa karena aku mencapai level 20 dalam sekali leveling, jadi setelah itu meningkat pesat? Dan setelah kekuatannya mereda, Suyang melihat ruangan kamarnya yang menjadi berantakan karena pancaran kekuatannya, serta kemudian Suyang pun berkata, kedepannya aku harus berhati-hati menaruh atribut poinku. Dan kemudian Suyang pun menoleh ke jam yang ada di dinding, dan setelah melihat bahwa hari sudah malam, Suyang kemudian berkata, tanpa sadar sudah malam, perubahan job hari ini sudah berakhir, aku harus istirahat. Dan dengan penuh semangat Suyang pun kembali berkata, aku akan berangkat besok, pergi ke kuil untuk tugas perubahan job dan menyelesaikan perubahan job. Dan beberapa waktu sebelumnya, di aula Guild Spirit Hunt, terdengar suara semua orang yang ada di sana yang dibuat terkejut dengan kembalinya tim penaklukan. Serta kemudian terlihat seorang perempuan yang dibuat sangat terkejut setelah melihat keadaan sang Guild Master yang kembali dengan babak belur. Serta ia kemudian berkata, Guild Master, kenapa levelmu menurun? Apa mungkin kita, bagaimana bisa, bukankah ada buku petunjuk dari Heavenly Secret Pavilion? Sedangkan sang Guild Master yang berjalan memasuki guild dengan keadaan babak belur, terlihat levelnya telah turun menjadi level 90. Serta terlihat ia juga sangat kesal setelah mendengar perkataan wanita tersebut. Dan kemudian ia pun berkata, jangan menyebut nama itu lagi, Heavenly Secret Pavilion sialan, mereka mempermainkanku, buku petunjuk apanya, aku malah menukarnya dengan Universe Ring, mereka hanya sekelompok monyet hutan. Dan di saat sang wanita melihat keadaan Zhao Ming yang lebih parah, terlihat levelnya yang juga turun menjadi level 86, sang wanita kemudian menanyakan tentang Zhao Ming kepada Guild Master, kenapa dia jadi seperti itu. Dan sambil menangisi keadaannya, Qian Yuan pun berkata,
senjata level Diamond Zhao Ming terdrop, dan dia terkena damage yang cukup besar, dan senjata level Diamondku, Elf Haremku. Dan kemudian terlihat sang Guild Master yang sangat marah. Ia kemudian berkata, "Sialan, selevel Guild Heavenly Secret Pavilion menjual buku petunjuk palsu kepadaku. Aku harus bertemu dengan mereka untuk meminta kejelasannya. Aku tidak akan menyerah." Dan kemudian terlihat sang Guild Master yang diselimuti oleh sambaran petir di tubuhnya. Terlihat sorot matanya yang tajam yang menyala biru, serta terlihat ekspresi wajahnya sangat marah kepada Heavenly Secret Pavilion. Dan di keesokan harinya, di sebuah tempat yang bernama Panti Asuhan Selatan, terlihat panti asuhan tersebut menerima banyak sekali kiriman barang dari seseorang. Dan di saat para pengirim barang sedang menurunkan barang-barang tersebut, terlihat seorang kakek yang menjaga panti asuhan mendekati seorang pria pengirim barang dan berkata, "Bocah, apa kau tidak salah kirim?" Dan sang pria pengirim barang kemudian berkata, "Kurasa tidak. Alamatnya di sini. Bukankah ini benar Panti Asuhan Selatan? Pengirimnya bernama Suyang." Setelah mendengar jawaban dari pria tersebut, sang kakek kemudian berkata, "Suyang, dari mana bocah itu mendapatkan banyak uang?" Tapi kemudian sang kakek dikejutkan oleh seorang anak perempuan yang berlarian di samping mobil pengirim barang, serta sang kakek pun berkata kepadanya untuk berhati-hati. Dan di dalam mobil pengiriman tersebut, terlihat sebuah tumpukan kotak kayu yang bergetar yang akan jatuh. Dan di saat tumpukan kotak tersebut akan jatuh, sang anak perempuan sedang berada tepat di bawahnya. Dan hal tersebut sontak membuat semua orang yang melihatnya panik dan berteriak memanggilnya. Sedangkan sang anak perempuan yang terkejut mendengar teriakan semua orang, ia sangat syok hingga terdiam saat tumpukan kotak tersebut akan menimpa dirinya. Tapi dengan gerakan yang sangat cepat, terlihat ada seseorang yang menjulurkan tangannya untuk menolong anak tersebut. Dan ternyata, orang tersebut adalah Suyang, dan dengan kekuatannya sebagai seorang warrior, ia berhasil menahan kotak-kotak tersebut dan menyelamatkan sang anak perempuan. Dan kemudian Suyang pun berkata kepada anak perempuan tersebut, "Xiao Tao, sudah lama tak bertemu." Sedangkan sang anak perempuan yang terkejut melihat kehadiran Suyang, ia pun berteriak senang sambil memanggilnya, "Kak Suyang." Sedangkan anak-anak yang lain yang melihat hal tersebut, mereka semua sangat senang melihat kedatangan Suyang, dan dengan segera semua langsung berlari menghampirinya sambil berkata, "Itu benar-benar Kak Suyang, kau kembali, kami rindu padamu." Dan Suyang yang juga merasa senang melihat anak-anak tersebut, ia kemudian berkata, "Bajingan kecil, melihat kalian penuh energi membuatku lega." Sedangkan sang kakek yang melihat Suyang yang telah menyelamatkan Xiao Tao, ia kemudian mendekati Suyang dan berkata, "Suyang, kau luar biasa, apa kau sudah mendapatkan job?" Sedangkan Suyang yang merasa senang mendengar pujian dari sang kakek, dengan malu-malu ia kemudian berkata, "Iya, aku baru saja ganti job kemarin, untungnya aku menghasilkan uang." Tapi di dalam hatinya Suyang kemudian berkata, "Sebenarnya aku mendapat banyak uang dari menjual loot Guild Spirit Hunt, tapi aku tak bisa menghabiskannya. Di mana sekarang jumlah saldo yang ada di dalam rekening banknya mencapai 60 juta. Dan setelah mengetahui bahwa Suyang telah mendapatkan job, dengan penuh kekhawatiran sang kakek kemudian berkata, "Suyang, apa kau ingin bergabung dengan tim penaklukan dungeon? Kau harus hati-hati, monster di dungeon sungguh menakutkan." Tapi Suyang yang mendengar hal tersebut, di dalam hatinya ia kemudian berkata, "Menakutkan, kurasa mereka semua sama saja." Dan tentu saja Suyang bisa berpikir seperti itu karena identitas dirinya yang lain adalah monster yang paling kuat dan menakutkan, yaitu Black Dragon Athos. Dan kemudian sang kakek pun kembali berkata, "Orang yang baru mengganti job akan kehilangan level dan nyawanya jika tak berhati-hati, kenapa kau malah?" Tapi sebelum sang kakek menyelesaikan kata-katanya, Suyang yang melihat bahwa sang kakek sedang mengkhawatirkan dirinya. Sambil menunjukkan senyuman yang penuh kepercayaan dirinya, Suyang kemudian berkata, "Jangan khawatir kakek, monster-monster itu jinak, mereka tidak bisa melukaiku. Sekarang aku harus pergi ke kuil untuk tugas job hari ini, jadi aku akan pergi." Dan Suyang pun segera berjalan pergi sambil melambaikan tangannya kepada anak-anak di panti asuhan tersebut. Sedangkan sang kakek yang mendengar Suyang mengatakan bahwa monster-monster itu jinak, dengan penuh kebingungan ia kemudian berkata, "Jinak, ganti job, bukannya kau membangkitkan kekuatanmu?" Dan beberapa saat kemudian, di aula pergantian job, terdengar semua orang yang ada di sana sedang heboh membicarakan tentang Guild Spirit Hunt yang gagal dalam penaklukan dungeon. Di mana mereka berkata, "Apa kau sudah dengar? Guild Spirit Hunt dikalahkan saat penaklukan bos Black Dragon."
Aku dengar cabang dari Heavenly Secret Pavilion sedang gempar, kurasa mereka yang jadi biang keroknya. Guild Spirit Han pergi ke Heavenly Secret Pavilion untuk meminta klarifikasi dari mereka. Tak kusangka Heavenly Secret Pavilion melakukan hal seperti itu. Sedangkan Suyang yang sedang berjalan memasuki aula pergantian job, setelah mendengar perkataan orang-orang tersebut, di dalam hatinya ia kemudian berkata, sepertinya kekalahan penaklukan Guild Spirit Han sudah menyebar. Jadi Guild Spirit Han membeli buku petunjuk penaklukan untuk menantang Black Dragon dari Heavenly Secret Pavilion. Katanya Heavenly Secret Pavilion adalah grup penaklukan top level dengan Expert 5 Transformation. Jika salahnya ada di buku petunjuk penaklukan, mereka pasti akan klarifikasi nanti, dan selanjutnya adalah kesempatanku. Heavenly Secret Pavilion harusnya punya banyak barang bagus, tapi pasti akan sulit untuk mengalahkan mereka. Tapi di saat Suyang sedang asik memikirkan hal tersebut, dari arah belakangnya, terlihat Wang Fei yang berteriak dan berkata, Suyang, kenapa kau kesini? Kenapa kau terus ke kuil pergantian job? Sedangkan Suyang yang mendengar hal tersebut, ia kemudian berbalik dan berkata, pergilah. Tapi kemudian Wang Fei kembali berkata, aku tahu, pasti tak ada guild yang meminatimu, jadi kau ingin mencoba peruntunganmu di sini. Dan setelah mendengar perkataan Wang Fei tersebut, para pengikut Wang Fei yang ada di sampingnya, mereka semua langsung menertawakan Suyang. Dan sambil mengeluarkan kekuatannya, Wang Fei kembali berkata, kemarin aku tak sempat memberimu pelajaran, hari ini biar kulihat sejauh mana kau berkembang. Sedangkan Suyang yang menjadi kesal setelah mendengar perkataan Wang Fei, di dalam hatinya Suyang kemudian berkata, anak ini seperti nyamuk, aku harus memberinya pelajaran. Dan sambil mencoba untuk mengumpulkan kekuatannya di telapak tangannya, Wang Fei kembali berkata, aku mengampunimu kemarin karena masalah guild, aku sekarang sudah bergabung dengan guild. Dan aku sudah menaruh semua atribut poinku dan belajar skill, hari ini aku akan, tapi sebelum Wang Fei menyelesaikan kalimatnya, dengan cepat Suyang langsung melayangkan sebuah tinju ke arah Wang Fei, sebuah tinjuan yang dengan tepat mengenai wajah Wang Fei. Serta sambil melayangkan tinjunya tersebut, Suyang juga berkata, kenapa ada nyamuk di sini? Dan dengan satu tinjuannya tersebut, Suyang membuat Wang Fei terpental dengan sangat kuat, hingga membuatnya memantul-mantul ke segala arah di dalam aula pergantian job. Dan setelah Wang Fei berhenti memantul ke segala arah, ia pun akhirnya terjatuh dan tersungkur ke lantai dengan sangat memalukan. Serta terlihat bahwa meskipun Suyang hanya memberikan satu pukulan saja kepada Wang Fei, terlihat bar darah Wang Fei berkurang sangat banyak hingga tersisa 5% saja.